Assalamualaikum, selamat sore rekan-rekan semua. Kami dari Polres Boyolali beserta dengan tim Jatanras Ditkrim Polda Jawa Tengah tentunya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan hasil penyelidikan terkait dengan peristiwa pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan syukur alhamdulillah dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam, kami tim dari Polres beserta dengan tim Jatanras Ditkrim Polda Jawa Tengah telah berhasil mengungkap terduga pelaku dari peristiwa tersebut. Polres Boyolali berhasil meringkus pelaku perampokan yang menewaskan bocah 6 tahun dan melukai seorang wanita di Karanggede. Korban diketahui merupakan anak dan istri dari seorang juragan sate kambing di Kalimantan. Kurang dari 24 jam setelah kejadian dilaporkan, pelaku berinisial A 30 tahun diamankan di wilayah Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 30 Januari dini hari. Selengkapnya terkait kronologi penangkapan perampok yang terjadi di Boyolali ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Solo, Triwidodo. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribun, upaya penyelidikan yang dilakukan Polres Boyolali dengan dibantu oleh Jatanras Polda Jateng akhirnya membuahkan hasil. Pelaku pembunuhan dan sekaligus penganiayaan yang terjadi di Tugu Desa Pengkol, Kecamatan Gede akhirnya berhasil diringkus satu tubuh. Pelaku diamankan di wilayah Kudus saat dalam pelariannya. Adapun penangkapan pelaku ini berdasarkan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran Polres Boyolali mulai dari olah TKP hingga memeriksa saksi-saksi yang akhirnya menemukan identitas pelaku yang kemudian ditutup dengan pengejaran pelaku. Pelaku yang sempat berusaha melarikan diri ini akhirnya berhasil dihentikan di wilayah Kudus. Adapun lokasi ataupun tempat persembunyian daripada pelaku ini dari Kapolres Boyolali masih terus melakukan pendalaman sehingga belum bisa memberikan keterangan detail mengenai lokasi penangkapan terduga pelaku ini, Rima. Baik, Triwidodo. Kemudian barang bukti apa saja yang turut diamankan dari tangan pelaku? Aku diamankan bersama barang bukti berupa satu unit sepeda motor yang merupakan sepeda motor milik korban, di mana saat kejadian tersebut pelaku mengambil satu unit sepeda motor Honda Scoopy yang kemudian dibawa lari bersama pelaku untuk melarikan diri dari pengejaran petugas. Terima. Baik, adakah informasi terkait dugaan motif pelaku melakukan aksi perampokan disertai pembunuhan tersebut? Ya, Rima, kasus perampokan yang terjadi di Tugu Desa Pengkol ini memang masih dalam proses penyelidikan aparat kepolisian. Polisi untuk sementara ini atau hingga saat ini masih menduga bahwa motif daripada pelaku melakukan perampokan sekaligus pembunuhan dan penganiayaan ini karena untuk menguasai harta benda milik korban. Hanya saja desas-desus ataupun informasi dari pihak keluarga korban menyampaikan bahwa motif daripada pelaku melakukan pembunuhan ini adalah karena dendam atau masalah pribadi dengan keluarga korban. Demikian. Baik, disebut pelaku merasa dendam dengan keluarga korban, lantas seperti apa sosok dari terduga pelaku ini, Triwidodo? Apakah mengenal korban? Informasi yang kami terima atau dari hasil wawancara kami dengan keluarga korban yang diwakili oleh Bapak Wahyudi yang merupakan kerabat dari keluarga atau dari istri atau dari korban yang terluka ini, menyebutkan bahwa korban atau pelaku ini berinisial AG yang merupakan warga Dukuh setempat atau warga di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede. Hanya saja antar pelaku dengan korban ini berbeda atau beda RT saja. Pelaku sangat mengenal korban atau korban dan pelaku ini saling mengenal, di mana istri korban atau korban yang ibu ini kenal dekat dengan istri daripada
terduga pelaku ini. Karena memang menurut informasi dari keluarga, istri AG atau istri terduga pelaku ini kerap bermain atau berkunjung di rumah terduga, maksud kami di rumah korban. Terima. Sementara itu terkait korban luka, bagaimana kondisi terkini Triwidodo? Untuk korban luka yang bernama atau Ibu Daryanti saat ini memang sudah berhasil keluar dari masa kritisnya dan beruntung korban sudah sadar dan bisa berinteraksi meskipun masih terbatas. Selain itu juga korban juga saat ini masih mendapatkan pendampingan atau pendampingan baik dari Polres Boyolali maupun dari pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan seterusnya. Baik, sejauh ini apakah pihak keluarga atau suami dari korban sudah bisa memberikan keterangan terkait peristiwa tragis ini? Suami korban yang bernama Purwanto ini tadi tiba di Dukuh Desa Pengkol sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Saat terlihat Purwanto atau suami korban ini sangat terpukul dengan kejadian ini, bahkan shock terhadap nasib yang menimpa keluarganya. Bahkan selama proses pemakaman, Purwanto masih terus merenung dan meratapi liang atau kuburan anaknya. Purwanto pun belum memberikan keterangan terhadap awak media. Hanya saja perwakilan dari keluarga korban atau kerabat dari istri korban ini sempat memberikan keterangan terkait dengan penanganan maupun harapan yang diinginkan dari pihak keluarga, di mana keluarga korban meminta atau berharap pelaku dapat dihukum maksimal karena memang korban ini anak yang tidak mengetahui permasalahan apapun, namun dijadikan korban dalam peristiwa tersebut. Terima. Baik, terima kasih Triwidodo, jurnalis Tribun Solo atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Assalamualaikum, selamat sore rekan-rekan semua. Kami dari Polres Boyolali beserta dengan tim Jatanras Ditkrim Polda Jawa Tengah tentunya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan hasil penyelidikan terkait dengan peristiwa pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan syukur alhamdulillah dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam kami tim dari Polres beserta dengan tim Jatanras Ditkrim Polda Jawa Tengah telah berhasil mengungkap terduga pelaku dari peristiwa tersebut. Dan saat ini pelaku sedang dalam perjalanan untuk kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan pengembangan terhadap pelaku tersebut. Pelaku ditangkap di mana? Untuk pelaku kami berhasil amankan tadi subuh itu di wilayah Kabupaten Kudus. Apakah ada hubungan keluarga atau seperti apa ini? Untuk hubungan tidak ada dengan pelaku. Berapa orang ini? Untuk pelaku dengan inisial A itu berjumlah 1 orang. Usia berapa, Dan? Usia pelaku kurang lebih sekitar 30 tahun. Untuk motifnya apa? Untuk terkait motif dan lain-lain, rekan-rekan saya harap bersabar dulu karena ini masih dalam proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut serta pengembangan dari pihak Satreskrim Polres Boyolali. Warga mana dan ini? Untuk itu pun nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Kalau di Kudusnya itu katanya di rumah siapa itu atau di mana? Di wilayah Kudus, intinya di wilayah Kabupaten Kudus karena terduga pelaku sempat melarikan diri ke arah Kudus dan alhamdulillah sudah bisa kita amankan. Beserta motornya? Iya, berikut juga dengan barang bukti kendaraan roda 2 yang sudah diambil oleh terduga pelaku tersebut. Ya. Dan terakhir, tentunya kami dari Polres Boyolali mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa ini yang terjadi pada keluarga korban dan semoga keluarga bisa dengan tabah dan ikhlas
Dan kalau kondisi ibu sekarang gimana? Ya. Kondisi Korban, ibu korban. Oh, kalau untuk ibu korban saat ini masih dirawat di RSUD Simo. Ya. Dan saat ini juga sedang mendapatkan perawatan dan coaching klinik dari tim trauma healing dari Polres dan Pemkab Boyolali untuk Dua korban perampokan sadis di Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, Boyolali pada Kamis 29 Januari adalah AO yang berusia 6 tahun dan ibunya Daryanti 34 tahun. AO tewas di kamar mandi, sementara Daryanti selamat dalam insiden tersebut. Daryanti mengalami luka serius di bagian leher akibat tusukan benda tajam hingga harus mendapatkan puluhan jahitan. Meski sempat dalam kondisi kritis, kini ia sudah sadar dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana membenarkan luka parah yang dialami korban. Menurutnya, luka yang dialami korban tergolong serius sehingga memerlukan banyak jahitan dan penanganan medis lanjutan. Meski telah sadar, Daryanti masih dirawat untuk pemulihan kondisi. Sementara itu, anak korban ditemukan meninggal dunia di kamar mandi rumah mereka. Polisi menyebut tidak ada luka terbuka pada tubuh korban anak tersebut. Korban pertama kali ditemukan berada di dalam ember plastik di kamar mandi. Saat ditemukan, posisi tubuhnya dalam keadaan nungging dengan kepala masuk ke dalam bak berisi air penuh. Untuk mengetahui penyebab kematian masih menunggu hasil otopsi. Hingga kini, kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku serta motif di balik perampokan sadis tersebut. itu 1 unit kendaraan bermotor, namun itu juga sudah bisa kita amankan beserta dengan terduga pelaku. Informasinya terduga pelaku kemarin sore sempat ke sini dan Ini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Karena kita mendalami ini masalah terduga pelaku masih dalam perjalanan untuk melakukan pemeriksaan dan pengembangan. Untuk domisilinya mana, Bang? Pelaku dan korban ini saling mengenal. Nah, itu kita belum bisa kita sampaikan karena masih dalam proses Dan kalau penyidikan. hasil otopsi dari korban yang meninggal dunia seperti apa? Untuk hasil otopsi juga belum bisa kita sampaikan karena masih kita menunggu dari tim yang akan melaksanakan otopsi tersebut. Gimana dan untuk pelaku? Belum dapat kami sampaikan karena ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan kalau kondisi ibu sekarang gimana? Ya. Kondisi Korban, ibu korban. Oh, kalau untuk ibu korban saat ini masih dirawat di RSUD Simo. Ya. Dan saat ini juga sedang mendapatkan perawatan dan coaching klinik dari tim trauma healing dari Polres dan Pemkab Boyolali untuk orang tua ataupun ibu yang korban. Sudah sadar atau seperti apa? Sudah sadar. Dan membaik dan kondisinya membaik. Alhamdulillah sudah membaik. Suasana duka menyelimuti rumah korban perampokan di Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede pada Jumat 30 Januari siang. Isak tangis pecah saat Purwanto, ayah korban, tiba di rumah duka. Purwanto datang bersama kakak perempuannya yang baru pulang dari perantauan di Singkawang, Kalimantan Barat. Keduanya tiba sekitar pukul 11:45 waktu Indonesia Barat. Begitu turun dari mobil, Purwanto langsung menangis histeris. Tubuhnya tampak lemas hingga harus dibopong oleh kerabat yang menyambut kedatangannya. Purwanto sempat berteriak terkait kondisi sang anak. Tangisan tersebut sontak mengundang perhatian kerabat dan warga yang sudah lebih dulu berada di lokasi. Dengan langkah tertatih, Purwanto kemudian berjalan menuju garasi rumah tempat jenazah putri bungsunya disemayamkan. Tangisnya kembali pecah saat melihat peti jenazah yang telah tertutup kain. Setelah emosinya sedikit mereda, Purwanto memberanikan diri membuka peti jenazah untuk melihat sang putri untuk terakhir kalinya. Ia tampak memandangi wajah anaknya dalam diam, sesekali menyeka air mata yang terus mengalir. Kerabat dan warga yang berada di rumah duka
ikut larut dalam suasana haru. Beberapa di antaranya berusaha menenangkan Purwanto yang masih terlihat terpukul atas kepergian putrinya dalam peristiwa perampokan berdarah tersebut. Udah aman Pak. Enggak sini aja udah aman. Yang penting kita nggak masuk udah. Dari pintu gerbang. Jeng. Kita nggak masuk udah sini aja. Intinya saya dibel dari istriku dibel sama suaminya si korban. Saya disuruh ke rumahnya sini, pokoknya ada gawat di kulitnya, ada apa ya? Pokoknya istrinya gawat aja saya langsung ke sini. Ibunya terberak, anaknya di kamar mana. Suasana mencekam diungkap oleh Ngatirin yang merupakan paman korban perampokan sadis di Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, Boyolali. Awalnya Ngatirin dihubungi oleh Purwanto, suami korban yang saat kejadian berada di Kalimantan Barat. Usai mendapat kabar ada perampokan, Ngatirin bergegas melihat kondisi rumah juragan sate kambing tersebut. Saat sampai, dia pun kaget karena Daryanti terluka parah di bagian leher, sementara anaknya yang berusia 6 tahun diketahui telah meninggal dunia. Kejadian ini tidak diketahui oleh warga setempat, sebab rumah korban yang jaraknya berjauhan dengan rumah tetangga. Lingkungan sekitar juga terdapat pekarangan yang luas. Ngatirin menjadi yang pertama mendatangi rumah korban setelah perampokan tersebut terjadi. Dengan wajah pucat, ia pun menceritakan kondisi memilukan yang pertama kali dilihatnya ketika masuk ke dalam rumah korban. Ngatirin mengaku mendapati adik iparnya dalam kondisi mengenaskan dengan luka di bagian leher. Dalam keadaan kritis itulah Daryanti masih sempat memikirkan keselamatan anaknya. Ngatirin menuturkan Daryanti memintanya untuk segera menyelamatkan anaknya yang berada di kamar mandi. Mendengar permintaan tersebut, Ngatirin langsung berlari menuju kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu pun Ngatirin menemukan keponakannya berinisial AO 6 tahun dalam kondisi sangat mengenaskan. Kepala korban diketahui berada di dalam ember yang berisi penuh air. Dengan harapan korban masih bisa diselamatkan, Ngatirin segera mengangkat tubuh keponakannya agar air di dalam tubuhnya bisa keluar. Namun harapan tersebut pupus. Setelah memastikan kondisi keponakannya, Ngatirin kembali berusaha menolong Daryanti yang keadaannya semakin melemah. Akibat luka serius yang diterima, Daryanti pun mendapat puluhan jahitan di bagian leher. Intinya saya dibel dari istriku dibel sama suaminya si korban. Saya disuruh ke rumahnya sini, pokoknya ada gawat di kulitnya, ada apa ya? Pokoknya istrinya gawat aja saya langsung ke sini. Ibunya terberak, anaknya di kamar mana. Posisi anaknya itu? Di kepalanya dimasukin ke dalam ember kamar mandi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.